Hey ho Pop Gengs, pengangguran memang selalu jadi topik yang hangat untuk dibicarakan. BPS menghitung kalau Indonesia masih memiliki 9,1 juta orang yang nganggur loh per 2021 kemarin. Banyak banget kan? Padahal di zaman internet ini banyak loh yang bisa jadi gawean asal kreatif aja. Kayak orang-orang yang punya penghasilan fantastis dari kerjaan aneh di dunia maya. Tahu sendiri kan gimana gilanya internet zaman sekarang? Ngomongin hal aneh di internet, bagaimana kalau kita mulai dari sosok TikToker Stepan Kamato? TikTok cewek seksi ini punya follower sekitar 124.000 pengguna. Pengikutnya emang gak sebesar TikToker Indonesia seperti botak TikTok yang sampai 10 juta pengikut atau Siska Kol yang udah nembus 12 juta pengikut. Namun masalah penghasilan, cewek dengan nama asli Stephanie ini punya cara gila, yaitu dengan jual kentut. Iya, kamu gak salah denger. Cewek ini jual kentut di dalam botol kaca. Bayangin, seberapa gila fans dari cewek ini sampai beli kentut. Apalagi penghasilan yang didapatkan dari hal ini bisa mencapai 200.000 US dollar atau 2,9 miliar rupiah. Wow! Oh my god! Wow! Gimana? Ada yang minat jual kentut juga? Oh iya, gilanya lagi, cewek ini buat tren baru akhir-akhir ini dengan menjual keringat dari 2 analog yang ada di dadanya. Ulala, ya sekali lagi disimpan di dalam botol. Dan anehnya, penggemarnya masih ada yang beli. Bahkan dari klaimnya dia menghasilkan 5.000 US dollar atau sekitar 70 juta rupiah dalam sehari lewat jualan keringat analog ini. Emang nih dunia udah mulai gila ya? Sama gilanya dengan yang tadi, ada lagi influencer sekaligus gamer bernama Belle Delphine yang jualannya aneh. Gimana nggak dibilang aneh? Si doi jualan air mandinya yang dikemas dalam botol kaca seharga 30 US dollar atau 442.000 rupiah per botol. Dan kayak tadi lagi nih, ada loh fans yang kemudian membeli air mandi ini hingga penjualan si Belle Delphine membludak jauh. Dan gilanya lagi, ada fans yang sampai buat air mandinya jadi liquid fab. Bahkan ada yang sampai minum air mandi tadi. Yuh. Gimana? Gila kan? Belum sampai di situ, Belle Delphine yang mendapatkan sensasi internet juga dikabarkan menghasilkan 1,2 juta US dollar per bulan atau 17 miliar rupiah lewat salah satu situs dewasa. Nah, lewat Belle Delphine ini kita bisa tahu ya kalau internet bisa membuat seseorang kaya raya dengan bermodalkan kegilaan fansnya. Oke, dari orang-orang yang menjual hal gila kita pindah ke penjualan jasa virtual yang lagi marak. Tapi kali ini bukan jasa desain atau kelas online ya, melainkan babysitter. Iya. Nah awalnya emang bingung gimana konsepnya ya babysitter virtual. Karena ngadapin bocil-bocil secara langsung aja udah super-super susah. Namun seperti kata pepatah, tidak ada yang tidak mungkin karena hal ini dilakukan oleh Giovanna. Kegiatan yang dilakukan dalam virtual babysitting ini ada beragam, mulai dari memonitor si kecil bermain sampai dengan menemaninya bermain yang juga secara virtual. Soal pendapatan, Giovanna mendapatkan $20 atau 295.000 rupiah per jamnya. Jadi, kalau si emak atau bapaknya nitipin si anak 8 jam sehari, maka Giovanna bisa dapat 2,3 juta rupiah per hari. Bah, dalam sebulan bisa sampai 70 juta dong. Dibandingin UMR Indonesia, ini sih udah 10 kali lipat lebih ya. Average. Hey. Wah, menarik nih kerjaan. Terus nih bagi kamu yang ngaku kaum rebahan bisa jadi insecure dengan pria berikut. Kenalin, Asian Andy yang merupakan seorang YouTuber dengan 1,1 juta subscriber. Dari kontennya doi, kebanyakan melakukan hal aneh seperti kebanyakan influencer media sosial. Tapi yang satu ini menghasilkan uang dengan cara yang paling gampang, yaitu bobo sambil streaming. Dalam sebuah sesi streamingnya dia bahkan pernah menghasilkan 16.000 US dollar atau 236 juta rupiah dengan tidur selama 7 jam. Wah, hal ini sih asli bikin cemburu ya, karena ada gitu orang yang tidurnya cuma 2 jam penghasilannya pas-pasan. Lah ini, bobo doang udah bisa ngasilin duit yang banyaknya bisa buat makan bakso sekomplek.
Dunia. Kalau yang sebelumnya udah gak terduga, masih ada lagi nih kerjaan yang lebih tak terduga, yaitu teman sewaan. Ya emang kedengarannya sedih banget ya, karena masih ada orang yang harus nyewa orang lain buat jadi temen. Jatuhnya ya kayak teman palsu doang ya. Tapi itu kenyataan. Bahkan nih ya, penghasilannya kagak main-main. Dari channel Paid From Survey, teman sewaan bisa punya penghasilan hingga $50 atau Rp737.000 per jam. Biasanya, teman sewaan ini bisa bekerja hingga 12 jam per hari dengan klien yang berbeda-beda. Jadi, kalau dihitung-hitung dalam sehari bisa sampai 8,8 juta rupiah dan sebulan bisa sampai 265 juta rupiah. Kira-kira kalau di Indonesia buat jasa kayak gini, ada yang mau sewa nggak sih? Pindah lagi ke kerjaan aneh yang menghasilkan duit lainnya. Kali ini kita pindah ke mereka yang bisa manfaatin hewan peliharaan buat nyari duit. Di YouTube ada nih channel Animal ASMR yang isinya hewan peliharaan seperti hamster dan juga kura-kura ASMR makanan layaknya Tan Boy Kun. Dari Social Plate, hitungan penghasilan dari channel tadi udah mencapai $10.000 atau Rp147 dalam sebulan. Ya, kalau dibandingkan UMR Jakarta emang jauh banget. Nah, jangan kira hewan peliharaan cari duit cuma ada di luar negeri ya. Di Indonesia ada kucing TikTok kita bersama, Pororo, yang sempat hilang, yang juga melakukan hal yang sama. Hampir setiap harinya kucing ini anteng kalau lagi live show di TikTok yang udah di-follow hingga 2,7 pengguna TikTok. Soal penghasilan, Pororo dapat 4 juta rupiah per video loh. Wah, bagi mereka yang pecinta kucing, ada yang mau ikutin jejak Pororo nggak nih? Duh, kucing aku kagak bisa diajak kerja sama kayak Pororo. Menyinggung tentang TikTok live Pororo, hal yang satu ini emang lagi tren dalam berbagai bentuk. Salah satu hal yang paling gila adalah mandi lumpur yang dilakukan saat malam hari menjelang subuh, bahkan 24 jam non-stop. Kegilaan ini dilakukan tentu aja untuk mencari uang dari hasil saweran TikTok. Salah satu kreator mandi lumpur bahkan pernah disawer hingga jutaan rupiah. Bahkan ada rumor yang mengatakan, dalam semalam, orang-orang yang beraksi mandi lumpur ini bisa ngasilin hingga 7,5 juta rupiah. Emang sih banyak, tapi mandi malam pakai air aja bisa bahaya buat kesehatan, apalagi mandi lumpur. Jangan sampai sayang, banyak uang masuk tapi malah habis buat dipakai berobat. Oke deh, segitu dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.